Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas senantiasa memberikan hidayah dan nikmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Namun, sebelum mulai pidato, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Delisha Anderlina dengan NPM 2341119 dari kelas MNMA. Self-love. Sebelumnya, apakah semuanya sudah tahu apa itu self-love? Self-love adalah perilaku menghargai dan mencintai diri sendiri, tetapi tidak berarti individu harus memenuhi diri dengan segala keinginan. Self-love mengharuskan individu untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Pada umumnya, kebanyakan diri individu lebih sulit menerima dirinya sendiri dan mencintai dirinya sendiri, bahkan lebih dominan membenci dirinya sendiri. Padahal, dengan mencintai diri sendiri atau self-love, kita dapat mendapatkan banyak manfaat. Individu yang kurang menerapkan self-love ini disebabkan adanya sifat tidak percaya diri dan sifat membandingkan diri dengan orang lain dan berlebihan. Mengapa kita harus menerapkan self-love? Nah, tentu ada alasannya. Jika kita menerapkan self-love, kita akan lebih bahagia, dan jika kita bahagia, itulah kunci menjalankan kehidupan kita. Self-love dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa aspek self-love. Yang pertama, self-awareness. Ini adalah kesadaran dalam diri dan memahami dirinya secara spesifik, baik dari sifat, karakter, perasaan, pikiran, dan cara adaptasi dan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah self-worth. Ini adalah pemberian keyakinan dalam diri individu. Jadi individu tidak harus melakukan sesuatu atau tindakan yang tidak diinginkan, serta memenuhi kriteria untuk merasa berharga atau dihargai. Yang ketiga ada self-esteem. Ini adalah sebuah pandangan atau pikiran individu terhadap dirinya atau pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh individu atau seberapa besar individu tersebut menghargai dan menyukai dirinya sendiri. Yang keempat ada self-care. Ini adalah perilaku yang dilakukan individu untuk merawat dirinya sendiri dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Sebagai contoh, individu melakukan hal-hal yang disukai seperti me time atau menghabiskan waktu dengan diri sendiri. Dengan menerapkan self-love, kehidupan yang jalani menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Seseorang yang telah menerapkan self-love dalam diri, ini akan membuat dirinya menjadi lebih percaya diri, meningkatkan kualitas diri, memiliki sifat yang berani bertindak sesuai keinginan diri, selalu memiliki rasa yang bersyukur, mengurangi resiko masalah mental, menjadi hidup yang lebih bahagia dan pikiran yang lebih positif. Walaupun diperlukannya self-love, ini bukan berarti hanya membahagiakan diri sendiri, tetapi juga harus toleran terhadap orang lain. Ada beberapa tips agar kita bisa menerapkan self-love. Yang pertama, kenali terlebih dahulu dirimu sendiri. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, biarkan diri melakukan kesalahan. Yang keempat, mengurangi pikiran khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang kelima, menghindari pergaulan toksik. Yang keenam, belajar bersyukur terhadap segala hal yang telah diterima. Yang ketujuh, belajar percaya diri. Yang kedelapan, kenalilah orang-orang yang baik agar kita mendapatkan pengaruh yang baik. Menurut Koshaba 2012, mencintai diri sendiri merupakan suatu yang dinamis dan perlu dibangun dari dalam diri sendiri. Jika seorang individu telah memahami konsep mencintai diri sendiri dan menanamkan konsep mencintai diri sendiri pada dirinya, maka individu tersebut dapat menerima kekurangan dan kelebihannya dan dapat menghadapi dirinya sendiri. Self-love memang sangat dibutuhkan oleh kehidupan seseorang pada umumnya. Pada umumnya, individu yang tidak bisa menerapkan self-love karena terlalu khawatir terhadap pendapat orang lain. Penyebab inilah individu menjadi tidak percaya diri dan kualitas diri menjadi rendah. Sebenarnya self-love sangat susah untuk dikembangkan, tetapi menurut saya ini salah satu cara agar kita dapat hidup lebih bahagia. Jadi marilah kita mengubah pikiran kita dan cara hidup kita dengan mencintai diri kita terlebih dahulu sebelum orang mencintai kita. Terimalah dirimu sendiri dan berdamailah dengan keadaan dirimu sendiri. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan baik dari pidato saya atau gerak-gerik saya dalam menyampaikan pidato, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua yang sudah mendengarkan pidato saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Anda semua atas atensinya.